Melihat apa yang dilakukan Khamzat Chimaev kemarin, tentunya kita akan ingat ke Khabib Nurmagomedov ketika mengunci Conor McGregor. Perbedaannya hanya pada ukurannya saja, di mana Khamzat Chimaev memang lebih besar daripada Khabib Nurmagomedov. Namun yang bisa pikirkan adalah, misalkan saat itu Khamzat Chimaev yang mengunci Conor McGregor, dan Conor McGregor mendapatkan cedera seperti Robert Whittaker. Mungkin sekarang Conor McGregor tidak akan banyak bicara lagi. Assalamualaikum fans UFC Indonesia. Usai UFC 308 kemarin, pemenang-pemenang dari event tersebut pastinya akan memiliki ranking yang lebih bagus, dan pastinya mereka akan bertanding lagi suatu hari nanti. Dan melawan siapa, pastinya itu yang akan kita tunggu-tunggu dan kita prediksi dalam video kali ini. Siapa yang paling pantas untuk mereka lawan selanjutnya? Nurmagomedov sekarang berada di 4 kemenangan beruntun, di mana rekornya adalah 15 kemenangan dan tanpa kalah. Dalam pertandingan tersebut, Nurmagomedov bisa meng-KO Armen Petrosyan dengan double spinning back fist. Dan dalam pertandingan itu pula, setelah pertandingan si Nurmagomedov ini sebenarnya memanggil Israel Adesanya untuk pertandingan selanjutnya. Namun jika kita melihat dari ranking sekarang, maka Nurmagomedov masih jauh untuk melawan Israel Adesanya. Dengan modal 4 kemenangan beruntunnya di UFC, sekarang dia mungkin saja akan masuk ke jajaran 15 besar UFC middleweight. Namun untuk melawan Israel Adesanya itu masih membutuhkan waktu beberapa saat lagi. Lantas siapa yang paling pantas untuk Nurmagomedov selanjutnya? Di ranking 12 yaitu ada Anthony Hernandez, di mana Anthony Hernandez ini sekarang memiliki rekor 12 kemenangan dengan 2 kekalahan. Dan dia memiliki 6 kemenangan beruntun. Dan dia juga menang dalam event UFC Fight Night kemarin, di mana dia menjadi main eventnya. Jelas Anthony Hernandez ini jika dipertemukan dengan Nurmagomedov pastinya akan sangat menarik. Dan juga pasti akan membuat nama Nurmagomedov bisa naik lagi di UFC middleweight ini, jika saja dia bisa memenangkannya. Atau mungkin juga bisa melawan Caio Borralho, yang sekarang berada di ranking 5 UFC middleweight. Caio Borralho hanya memiliki 1 kekalahan saja, di mana rekornya adalah 17 kemenangan dan 1 kekalahan. Berada di ranking 5 sebenarnya untuk Caio Borralho sangat pantas untuk title shot untuk pertandingan selanjutnya. Namun jika namanya ingin naik lagi di UFC middleweight ini, maka melawan Nurmagomedov adalah pilihan yang tepat. Itu pun kalau Caio Borralho mau untuk mengambil kesempatan tersebut. Jadi untuk Anthony Hernandez maupun Caio Borralho sangat pantas untuk Nurmagomedov di pertandingan selanjutnya. Magomed Ankalaev sekarang berada di ranking 1 UFC Light Heavyweight. Hal tersebut sangatlah pantas dia dapatkan. Untuk pertandingan selanjutnya, sebenarnya Magomed Ankalaev ini sudah tidak usah diprediksi lagi, karena dia hanyalah satu-satunya orang yang paling pantas untuk Alex Pereira lawan di kelas ini. Itu pun kalau misalkan Alex Pereira tidak benar-benar jadi untuk pindah kelas ke kelas heavyweight untuk melawan Tom Aspinall. Magomed Ankalaev dengan 19 kemenangan, 1 kekalahan, 1 draw, dan 1 no contest ini jelas sudah menyapu bersih kelas light heavyweight ini. Begitupun dengan Alex Pereira. Seakan-akan hanya 2 orang ini saja yang sekarang paling dominan di UFC Light Heavyweight. Itu pun jika UFC mengizinkan, atau jangan-jangan si Magomed Ankalaev ini justru nanti diberikan ranking di bawahnya lagi untuk meng-up fighter-fighter yang ada di bawahnya yang berusaha ingin UFC naikkan. Misal saja ada Carlos Ulberg yang sekarang berada di ranking 10 dengan rekor 11 kemenangan dan 1 kekalahan saja. Jangan sampai si Magomed Ankalaev ini bertanding dengan ranking di bawahnya lagi. Jelas melawan Alex Pereira adalah pilihan satu-satunya dan yang paling pantas untuk Magomed Ankalaev dalam pertandingan selanjutnya. Berbicara tentang Khamzat Chimaev, melihat pertandingan terakhirnya yaitu ketika melawan Robert Whittaker kemarin, maka sepertinya dia memang sudah tidak ada obat lagi di UFC ini. Siapa yang mau dia lawan kecuali untuk pertandingan gelar? Saat ini juaranya adalah Dricus Du Plessis, di mana Dricus Du Plessis sebenarnya masih memiliki hutang ke Sean Strickland, karena dalam pertandingannya melawan Sean Strickland,
Sebenarnya Dricus du Plessis ini hanya menang split decision saja. Di mana yang kita ketahui menang dengan cara split decision itu masih meragukan. Terlebih lagi, kadang split decision juga keputusannya berbanding terbalik daripada kenyataannya. Jadi misalkan Dricus du Plessis melawan Sean Strickland terlebih dahulu, itu sebenarnya masih lebih baik dibandingkan dengan melawan Khamzat Chimaev. Secara kompetisi seperti itu. Namun jika kita melihat dari kemampuan Khamzat Chimaev sendiri, dia jelas sudah tidak ada obat di UFC middleweight ini. Bahkan ketika dia bertanding dengan Robert Whittaker, kita bisa melihat secara langsung sebenarnya ukuran dari Khamzat Chimaev ini lebih besar daripada Robert Whittaker, yang memang dia sebenarnya fighter di kelas middleweight ini dan merupakan mantan juara di divisi ini. Apakah mungkin Khamzat Chimaev akan naik kelas lagi ke kelas light heavyweight? Karena di kelas middleweight saja yang dalam pertandingan kemarin si Khamzat Chimaev ini masih membutuhkan waktu lebih untuk mendapatkan cutting weight yang pas untuk dirinya. Masa iya dia mau naik kelas lagi ke kelas light heavyweight? Bisa saja sih. Dan dalam pertandingannya melawan Robert Whittaker kemarin, kita bisa tahu seberapa hebat sebenarnya Kamaru Usman dan juga Gilbert Burns, di mana dua fighter ini yang tidak bisa di-finish oleh Khamzat Chimaev dan memberikan perlawanan yang sengit ke Khamzat Chimaev dalam pertandingannya. Robert Whittaker saja kalah cepat seperti itu, apalagi fighter lainnya. Sebenarnya sudah cukup pembuktian untuk Ilia Topuria ini. Mengalahkan Max Holloway dengan cara KO adalah sesuatu yang luar biasa. Karena selama ini tidak ada yang bisa meng-KO Max Holloway. Dan juga dia sudah mengalahkan Alexander Volkanovski yang merupakan mantan juara di divisi ini. Sudah dua pertandingan tersebut sebenarnya sangat cukup untuk Ilia Topuria. Namun jika melihat ranking di bawahnya, memang ada beberapa fighter yang pantas untuk title shot selanjutnya. Misalkan saja ada Diego Lopez yang sepertinya juga ingin di-up oleh UFC. Jelas pertandingan mereka juga akan sangat menjual di UFC ini. Ataupun fighter tak terkalahkan lainnya dengan rekor 18 kemenangan dan tanpa kalah, yaitu Movsar Evloev. Namun Bang Mirza lebih setuju dengan omongan si Ilia Topuria ini. Sekalipun Movsar Evloev adalah fighter yang tak terkalahkan, namun dia belum bisa memfinish siapapun. Maka si Movsar Evloev ini masih perlu pembuktian lagi dan dia harus memfinish seseorang di divisi ini sebelum bertemu dengan dirinya. Ataupun yang menang dalam event kemarin pada event UFC 308 juga, yaitu Lerone Murphy, di mana sekarang dia juga adalah fighter yang tak terkalahkan di UFC featherweight ini. Jelas melawan satu lagi fighter di kelas ini, dia mungkin saja akan melawan Ilia Topuria dalam pertandingan selanjutnya. Dan sebenarnya yang paling ditunggu-tunggu menurut Bang Mirza adalah Ilia Topuria naik kelas, langsung saja melawan Islam Makhachev. Di mana Islam Makhachev sekarang tidak memiliki lawan yang pas. Sekalipun kemungkinan besar dia akan melawan Arman Tsarukyan untuk yang kedua kalinya, namun Arman Tsarukyan sendiri sebenarnya kan sudah pernah kalah dari Islam Makhachev ini. Terlebih lagi si Arman Tsarukyan dalam pertandingan terakhirnya ketika melawan Charles Oliveira, dia hanya menang split decision saja. Kemenangan yang sangat meragukan untuk Arman Tsarukyan. Dan Arman Tsarukyan juga sudah pernah kalah dari Mateusz Gamrot, di mana level dari Mateusz Gamrot untuk gulatnya ternyata masih lebih bagus daripada Arman Tsarukyan. Maka pertandingan Islam Makhachev melawan Ilia Topuria akan menjadikan dream fight di UFC ini, mempertemukan dua fighter hebat di UFC saat ini. Siapa yang setuju dengan Bang Mirza jika memang Islam Makhachev melawan Ilia Topuria untuk pertandingan selanjutnya? Itulah beberapa kemungkinan untuk fighter-fighter yang menang pada UFC 308 nanti. Apapun keputusannya dan apapun prediksinya, sebenarnya kembali lagi ke pihak UFC yang akan menentukannya.